ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي هم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca salawat atau qasidah burdah. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jamaah sekalian, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kajian kitab fikih Safiinatul Najah, dan pada pagi hari ini membahas tentang tema sholat yang diharamkan tanpa sebab. Dan yang memegang buku terjemahannya bisa melihat di halaman 23 di pojok kanan bawah. Faslun tahrum sholatul lati laisa laha sababun. Untuk itu mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Ahmad Zarkasi LC. Kepada beliau akan persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halaman 23, pojok kanan bawah. Faslun tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddim. Sudah ketemu Pak? Halaman 23, pojok kanan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun
tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Ya, udah ketemu belum? Belum. Yang belum lihat yang udah. Wah. Tahrumus sholatul lati laha laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Tahrumus sholatu diharamkan melaksanakan sholat. Jadi sholat yang dikerjain bukannya dapat pahala, malah jadinya dosa. Sholat yang apa nih? Allati laisa laha sababun mutaqaddimun. Sholat yang tidak punya sebab mutaqaddimun terdahulu. Jadi maksudnya sholat yang tidak punya sebab terdahulu itu orang tiba-tiba mau sholat aja. Kalau ditanya kenapa sholat? Iya kagak apa-apa, pengen aja. Itu namanya sholat yang tidak punya sebab. Kalau orang masuk masjid sholat, itu namanya sholat punya sebab. Sebabnya masuk masjid, namanya tahiyat. Kalau ada orang punya nazar, sholatnya sebabnya nazar, berarti sebab sholat dia itu sudah ada sebelumnya. Kalau orang punya qada sholat misalnya, habis asar dia baru ingat tadi zuhur dia belum sholat, begitu. Maka itu sholat yang habis asar itu sholat punya sebab. Ini yang diharamkan, ini sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Jadi sebelumnya kagak ada apa-apa, dia pengen aja sholat, begitu. Habis bingung, dia mau lihat HP, kuotanya habis misalnya. Dia mau TV, kalau sekarang lihat TV kan bawaannya gedek mulu kan ya. Jokowi mulu beritanya. Udah gue mau sholat lah katanya. Emang sholat apaan? Gue pengen aja. Nah ini sholat yang tidak punya sebab. Sholat yang tidak punya sebab terdahulu itu sholatnya diharamkan di 5 waktu. Atau sebab yang sedang berlangsung itu juga sama. Maksudnya kalau sebabnya terdahulu nggak masalah, atau sebabnya sedang berlangsung. Seperti gerhana. Gerhana kan sebabnya lagi terjadi. Datang gerhana kita sholat begitu. Atau misalnya apa yang sedang terjadi, istisqa. Sholat istisqa itu sebabnya kan kekeringan sedang terjadi. Kalau itu nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah, ini sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Apa sholat yang tidak punya sebab sebelumnya? Jadi kalau ditanya itu jawabannya untuk hajat setelah sholat, itu namanya sholat yang tidak punya sebab sebelumnya. Jadi kalau ditanya ente ngapain sholat? Lah gua kan masuk masjid sholat tahiyat, berarti kan sebabnya udah ada sebelum itu. Tapi ada orang sholat untuk hajat yang setelah sholat. Contohnya dia sholat mau minta doa, maksudnya mau kayak orang apa namanya istikharah gitu. Itu istikharah itu sebabnya belum ada sebelumnya, tapi justru dia sholat untuk minta istikharah kepada Allah. Berarti nggak ada sebab sebelumnya. Atau tadi sholat hajat juga sama, sholat minta hajat. Itu juga sholat yang sebabnya belum ada sebelumnya, tapi adanya setelah sholat. Jadi kalau ditanya sholatnya buat apaan? Buat minta hajat. Jadi hajatnya itu ada setelah sholat. Atau juga termasuk sholat yang tidak punya sebab sebelumnya, itu sholat sunnah ihram. Bapak Ibu yang kalau pernah umroh itu kan habis ganti kain ihram tuh, habis ganti kain ihram kan disuruh sholat dulu tuh, sholat sunnah dulu kan ya.
itu udah labbaik Allahumma umratan apa belum itu? Belum. Ganti baju dulu, sholat sunnah ihram, baru kemudian ngumpul lagi, baru di situ dia bilang Allahumma apa labbaik Allahumma umrah. Jadi sholat sunnah ihram itu sejatinya sholat sunnah yang tidak punya sebab sebelumnya. Jadi hajatnya itu setelah sholat begitu. Kira-kira paham apa enggak ini? Kalau sholatnya kagak ada sebab sebelumnya, ini 5 waktu dilarang. Gitu. Kalau sholatnya punya sebab sebelumnya, 5 waktu nggak ada masalah. Salah satu kita kasih contohnya habis asar. Kan habis asar dilarang tuh sholat, nggak boleh. Tapi yang dilarang tuh sholat yang tidak punya sebab. Kalau sholatnya punya sebab nggak ada masalah. Seperti orang habis asar masuk masjid, sholatnya di masjid yang mana, kemudian dia datang ke masjid ini buat ngaji misalnya, pengajiannya habis asar. Dia masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat, sholatnya nggak ada masalah. Sebab sholatnya punya sebab, sebabnya masuk masjid gitu. Tapi dia sholatnya di sini nih, sholatnya di masjid ini sholat asar. Beres-beres sholat asar, orang-orang kemudian nyari tempat buat ngaji, tiba-tiba dia sholat. Begitu. Ditanya, sholat apaan? Enggak, Ustaz pengen aja sholat. Nah itu sholat tidak punya sebab tuh, nggak boleh. Tidak boleh melakukan sholat yang tidak punya sebab di 5 waktu yang terlarang ini. Apa 5 waktu yang terlarang ini? Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbit matahari hatta sampai tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari sekiranya naik atau tinggi daripada ufuk sekitar anak panah. Anak panah. Di situ anak panah tombak sudah artinya tuh. Tombak, iya. Sama aja. Jadi maksudnya kan waktu terbit matahari itu, jadi gini nih. Kalau kita lihat di ujung pantai, itu kita tahu apa yang namanya ufuk. Tahu gak ufuk? Ufuk tuh 0 derajat tuh. Jadi 0 derajat. Ufuk tuh namanya. Kalau matahari nongol tuh, itu ketika terbit, itu kan nongolnya gak langsung 1 bulatan penuh. Yang nongolnya baru cuma 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, ntar naik sampai 1 bulatan penuh. Nah, proses terbit matahari itu, nongol di atas ufuk itu proses terbit, itu waktu dilarang sholat. Jadi sholat subuh udah beres waktunya ketika matahari nongol begitu. Tapi proses nongol ini kan gak langsung 1 bulatan. Jadi prosesnya tuh jalan kira-kira 6 sampai 7, 8 menit. Nah, proses terbit matahari supaya naik 1 bulatan penuh itu waktu terlarang sholat, nggak boleh orang sholat. Jadi waktu sholat subuhnya udah selesai, ini matahari baru nongol 2 derajat, 3 derajat, itu waktu terlarang. Kapan boleh sholatnya? Kalau di sini disebutin hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari tingginya seukuran anak panah atau seukuran anak tombak. Jadi kalau kita di ujung pantai nih, di ujung pantai kalau pagi namanya sunrise atau sunset tuh? Sunrise ya. Jadi di ujung pantai kita lihat nih, pakai mata kita bawa nih anak tombak. Masalahnya dulu pabrik yang ngeluarin tombak cuma 1 doang tuh gitu. Jadi ukurannya sama semua. Kalau sekarang beda-beda kan. Jadi kita bawa anak panah atau kita bawa anak tombak nih, kita ukur pakai mata kita aja. Kalau ufuk nih 0 derajat, 0 derajat apa sih kalau Indonesianya? Ufuk kan ini benar. Yang ke bawahnya udah nggak kelihatan, ke bawahnya tuh jatuhnya air laut begitu.
di atasnya tuh baru kemudian kelihatan matahari. Jadi kita ukur pakai mata kita, sekiranya kalau kita pakai anak tombak, ini matahari pas di atas anak tombak kita, di bawah anak tombak tuh 0 derajat laut begitu. Itu maksud qadru rumhin begitu. Jadi ini waktu terbitnya waktu terlarang. Cuman kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', sebenarnya waktu boleh sholatnya tuh bukan pas matahari sampai di atas anak tombak. Asal matahari udah nongol 1 bulatan penuh di atas ufuk, walaupun belum naik seukuran anak tombak, udah boleh sholat. Cuman waktu yang afdolnya itu kalau mataharinya udah di atas anak panah. Ya kira-kira 15 menit lah, bangsa 15 menit habis terbit. Kan ini kayak di sini kan ada bunyi nih. Ini kan bunyi terbit kan bukan pas matahari nongol ke atas, bukan, tapi matahari mulai terbit. Nah itu waktu terlarang tuh. Kagak boleh sholat dulu. Sampai kira-kira berapa? Kira-kira 6 menit, 7 menit tuh matahari udah nongol 1 bulatan penuh. Tapi kalau cuma nongol 1 bulatan penuh kurang afdol. Kata Syekh Salim bin Sumer, kira-kira naiknya satu anak tombak. Itu yang sudah boleh banget begitu dikerjakan sholat begitu. Jadi kalau seukuran anak panah tuh kira-kira 7 hasta. 7 hasta tuh berapa tuh? 1 hasta 45 cm. 45 kali 7 kira-kira berapa? 100 45. Bagaimana sih ngitungnya? Jadi bingung. 80. Nah, 200 meter lah. Jadi seukuran mata kita, kira-kira matahari itu tingginya 200 meter. 200 meter. Emang 20 meter. Kan 200 cm 20 meter. Kira-kira 20 meter dari ufuk, dari bawah, dari ujung ufuk 0 derajat sampai matahari, kira-kira matahari pakai mata kita. Kalau beneran jaraknya makan ribuan kilo, itu jauh banget kan ya. Kalau pakai mata kita kira-kira udah di atas 20 meter. Itu yang paling bagusnya begitu. Tapi kata Imam Nawawi kagak usah nunggu sampai 20 meter. Kalau matahari udah nongol 1 bulatan penuh, itu sudah boleh sholat. Gitu, udah boleh sholat. Ya kira-kira 6-7 menit daripada terbit gitu. Itu kira-kira seperti itu. Makanya orang-orang yang sholat sholat isyraq tuh ya. Kan kemarin kita ada bahas sholat isyraq tuh. Jadi sholat isyraq tuh kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada 2 pandangan. Ada yang berpandangan sholat isyraq itu kagak ada. Ada yang bilang sholat isyraq itu ada. Yang bilang sholat isyraq itu kagak ada, salah satunya Amirah. Ada kitab namanya Hasyiyah Qalyubi wa Amirah. Imam Qalyubi dengan Imam Amirah dua-duanya bilang sholat isyraq itu kagak ada. Yang ada tuh namanya sholat duha. Jadi yang disebutin sama Nabi Muhammad SAW pakai kalimat hatta asyraqati syamsu, sampai matahari terbit, itu bukan sholat isyraq tapi sholat duha. Sebab waktu yang disebutkan oleh Nabi untuk sholat isyraq itu waktunya waktu duha. Fadilah yang disebutkan oleh Nabi tentang sholat isyraq itu fadilahnya fadilah duha juga. Makanya kata Qalyubi, Hasyiyah Qalyubi itu, ini namanya sholat duha di awal waktu banget begitu. Nah kata yang lain, termasuk Syekh Nawawi Banten bilangnya sholat isyraq itu ada. Sebab Nabi Muhammad nyebut dia bukan sholat duha. Dia itu sholat khusus namanya sholat isyraq. Sebab Nabi Muhammad nyebut man shalla subha ma'al jama'ati thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta asyraqati syamsu thumma shalla rak'ataini
Kemudian siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang haji dan umroh, haji dan umroh, haji dan umroh sempurna 3 kali. Gitu. Maka kalau kata Syekh Nawawi, sholat isyraq itu sholat khusus, namanya isyraq sendiri. Maka untuk bisa dapat fadilah sholat isyraq harus sholat subuhnya berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah dia kudu duduk zikir. Kagak boleh main macam-macam, nggak boleh main HP, pokoknya nggak boleh macam-macam. Duduk zikir. Zikir bisa macam-macam, baca Quran zikir, baca ratib zikir, termasuk kayak kita begini nih, ngaji kitab-kitab fikih juga termasuk zikir. Sampai terbit matahari. Ketika udah terbit matahari kagak boleh langsung sholat, sebab itu waktu terlarang. Tunggu kira-kira matahari udah nongol 1 bulatan penuh, baru tuh dia boleh sholat. Begitu. Gitu. Jadi kalau pakai pandangannya Syekh Nawawi, setelah orang sholat isyraq di masjid, dia sholat subuh berjamaah, nanti dia pulang dia masih punya sholat yang tadi. Kalau dia pulang, dia mau sholat duha, dia masih punya 12 rakaat. Tapi kalau pandangan Qalyubi dan Amirah, ini sholat isyraq, ini sholat duha 2 rakaat. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia masih punya sisa sholat duha 10 rakaat lagi. Sebab maksimal duha kan 12 rakaat begitu. Kira-kira paham apa enggak ini? Banget jelasinnya. Jadi seperti itu. Jadi sholat isyraq itu, nah sholat isyraq itu sampai zikir selesai. Artinya kalau zikirnya belum selesai, terusin aja nyantai. Jadi maksudnya begini, karena dulu tuh saya pernah ngisi pengajian di mana, bukan di sini, bukan. Soalnya jemaah sini pada taat-taat sama ustadznya. Begitu. Ada saya ngaji di mana begitu, subuh. Habis subuh berjamaah, kemudian kita belajar, kita ngaji, bunyi nih, bunyi, kan gitu. Tiba-tiba ada orang yang angkat, saya ngomong belum beres itu, ada yang angkat tangan. Mau nanya apa Pak? Enggak usah, saya mau sholat isyraq katanya. Udah waktunya sholat. Jadi maksudnya saya disuruh udahan ngajinya begitu. Iya benar saya. Akhirnya benar udahan begitu. Ya udah kalau gitu saya udahan gitu. Akhirnya mereka sholat isyraq. Ini semangat yang tidak dibarengi dengan ilmu. Padahal pas baru bunyi itu bukan waktu sholat isyraq, itu waktu terbit. Waktu terbit itu waktu dilarang sholat, sebab masih terbit. Tunggu kira-kira matahari nongol 1 bulatan penuh. Kalau perlu kita pasang CCTV nih, kameranya sudah dianyar begitu. Jadi kita pas matahari udah nongol semua apa belum kan? Kan ya? Itu waktu terbit nggak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari nongol. Artinya bagi ulama yang bilang sholat isyraq ada, atau bagi ulama yang bilang sholat isyraq kagak ada, semuanya sama. Sama-sama kalau mau sholat nunggu matahari nongol 1 bulatan penuh di atas ufuk. Kalau masih proses terbit itu belum boleh proses terbit. Akhirnya gara-gara digituin saya ngambek begitu. Mana waktu itu saya masih kebangetan muda itu, baru kawin, anak belum punya, digituin saya ngambek kan begitu. Kalau sekarang kan anak udah 3 kan ya, digituin mah biarin aja gitu. Amplop gue bukan nama lu kan begitu. Iya. Jadi dulu namanya masih muda banget begitu. Kesel saya, habis assalamualaikum langsung pulang begitu. Panitia telepon, Ustaz amplopnya belum, transfer aja. Gitu. Jadi semangatnya tidak dibarengi dengan ilmu.
gitu. Jadi harus ngerti bahwa yang namanya waktu terbit itu waktu telah, dan isyraq itu kagak pas bener-bener terbit. Kita zikir, jadi kita berzikir nih, baca Quran, baca ratib al-haddad, baca ratib al-attos misalnya, 2 ratib kita baca. Udah terbit matahari, ratib belum beres, nggak berarti waktu sholat isyraqnya hilang. Karena Nabi Muhammad bilang sampai berzikir, zikirnya belum selesai. Ya udah beresin dulu zikirnya, baru kemudian sholat. Zikirnya belum selesai karena ngejar waktu sholat isyraq, dia langsung tiba-tiba zikirnya diberhentiin. Padahal zikirnya beresin dulu, nggak apa-apa, sampai matahari mulai rada tinggi masih tetap disebut sholat isyraq begitu. Jadi apa namanya, nyantai. Jadi pada intinya terbit matahari itu waktu yang dilarang untuk sholat sampai sekiranya matahari setinggi anak tombak atau di atas ufuk kira-kira 20 meter pakai pandangan kita begitu. Tapi yang pandangan yang lain sudah boleh, walaupun belum nyampe 20 meter di atas ufuk, tapi sudah boleh. Yang penting 1 bulatan penuh udah nongol semuanya di atas ufuk begitu. Itu yang pertama. Tapi kalau sholatnya punya sebab nggak ada masalah. Ini yang kalau sholat tidak punya sebab. Kemudian yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazul. Wa indal istiwa, yang kedua waktu dilarang sholat indal istiwa, ketika waktu istiwa. Istiwa itu apa tuh namanya? Istiwa itu kalau dalam bahasa yang lain qaimudz dhahirah. Qaimudz dhahirah itu matahari pas di atas kepala kita. Kalau matahari pas di atas kepala kita, ini bayangan kita nih kagak panjang ke timur, kagak panjang ke barat. Bayangan kita injek sendiri. Itu namanya waktu istiwa. Qaimudz dhahirah, waktu istiwa, matahari pas di atas kepala. Jadi kan dari pagi ini matahari naik begitu dari timur, bayangan kita kan ada di barat tuh. Lama-lama makin siang bayangan kita makin pendek. Ntar pas matahari di atas kepala, bayangan kita injek sendiri. Kagak panjang ke barat, nggak panjang ke timur. Itu waktu yang kayak gitu tuh namanya waktu terlarang. Nggak boleh orang sholat. Jadi ketika udah bayangan udah kita injek sendiri, nggak panjang timur panjang barat, selesai sudah waktu sholat duha. Nggak boleh. Tapi ini waktu cuma sebentar, paling kira-kira 2-3 menit doang. Jadi pas udah di atas tuh kan nggak di atas, nggak nongkrong doang, dia di atas kan gitu. Dia turun bakalannya ke barat. Nah kalau udah mulai turun ke barat, bayangan kita nongol di timur tuh sekian senti, masuk waktu zuhur begitu. Jadi waktu istiwanya dilarang. Nah, waktu istiwa dilarang ini mungkin terjadi bagi orang-orang yang sholat bukan di masjid, kayak di kantor-kantor nih, kan jam 11:30 udah istirahat. Dia akhirnya datang ke tempat sholat. Tempat sholatnya itu bukan masjid. Tempat sholatnya itu tiba aula doang. Aula dibikinin ada karpetnya, kemudian ada speakernya doang begitu. Datang dia nih ke tempat sholat di kantornya. Dia mau sholat tahiyat, bukan masjid. Mau sholat qobliyah, zuhur belum masuk. Akhirnya dia sholat aja, sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat sunnah mutlak pas di waktu yang terlarang itu gak boleh. Itu waktu dilarang, waktu yang dilarang sholat begitu. Kalau ditanya kenapa dilarang, enggak, dari sononya gitu. Emang wahyunya begitu. Jadi ini sholat ini termasuk ibadah ritual yang teknis cara bacaannya kagak pakai logika, ngikutin wahyu aja. Kata wahyu begitu kita kerjain begitu. Jadi waktu kapan tuh saya diminta ngisi pengajian di kantor mana begitu, temanya kenapa kita sholat begitu. Temanya begitu, kenapa kita sholat. Saya pikir nih, pikiran saya
Ngurus pengen ngejelasin kepada karyawannya tentang fadilah sholat, bahwa sholat itu bikin sehat, sholat itu nanti bikin tenang, sholat itu nanti bikin ini bikin itu, supaya karyawannya pada mau sholat. Begitu. Allah nyuruh kita diciptain sama Allah buat beribadah, maka ibadah kita buat sehat. Entah bertahun-tahun sholat ujung-ujungnya stroke, siapa yang mau disalahin itu? Iya, kita punya orang tua, kita punya guru, ada sekarang yang stroke. Sholatnya rajin, sholat malam kagak ditinggal, tapi kena stroke, siapa yang mau disalahin? Jadi sholat itu kenapa kita sholat? Allah nyuruh begitu. Sebab kalau hikmah dunia kita jadikan sebab, akhirnya kita ibadah tujuannya untuk mendapat sebab tersebut. Akhirnya kalau sebab-sebab tersebut nggak tercapai, kita jadi kecewa, begitu. Padahal enggak, ibadah kita nih Allah yang nyuruh, gitu. Kan ya, termasuk juga beberapa orang berzikir. Orang berzikir katanya, saya udah lama zikir, udah beratiban, udah tahlil, tapi kok nggak tenang-tenang ya begitu. Itu juga kan salah. Lagian zikir nyari tenang, akhirnya pas kagak dapat dia bosan zikir. Zikir tuh karena Allah nyuruh kita zikir. Maksudnya tuh ikhlas aja udah, begitu. Nggak usah mikirin macam-macam. Allah nyuruh sholat ya kita sholat. Allah nyuruh puasa ya kita puasa. Allah nyuruh zikir kita zikir. Akhirnya pikiran kita tuh buat tenang. Akhirnya pas ternyata zikir kagak tenang-tenang, jadi mikir, jangan gua kagak diterima ibadah. Akhirnya suuzon sama Allah. Akhirnya suuzon, jangan zikir gua kagak diterima, jangan sholat gua kagak diterima. Habis sholatnya, ibadahnya, zikirnya udah kecantol nih. Di sini kecantol nih, gua kalau sedekah sekian gua bakal dapat balik 10 juta nih. Begitu. Kan ya? Harus sedekah gua bukan dapat. 5 tahun perai udah kagak sholat nggak sedekah, nanti kagak sholat lagi. Bertahun-tahun sholat paling kagak kaya Ustaz gitu. Emang sholat tuh kagak bikin kaya. Sholat tuh bikin kita ngurutin perintah Allah begitu. Jadi maksudnya tuh ibadahnya jangan sampai diikat-ikat ame iming-iming dunia gitu. Ibadah buat Allah aja. Orang kita udah bisa zikir tuh nikmat itu. Nih, di tengah kita punya kesibukan, tapi Allah ngasih satu waktu kita bisa duduk asal baca rotib doang begitu. Itu udah syukur itu patut disyukuri. Di tengah waktu kita sibuk tuh nyari dunia, kita masih Allah kasih kesempatan kita bisa duduk tuh malam Jumat, malam Senin, pada asar kita masih dikasih waktu buat zikir tuh syukur. Jadi nggak usah nyari-nyari, mau zikir tahun kagak tenang-tenangnya hati gitu. Ikhlas saja. Jadi ikhlas emang ibadahnya buat Allah. Kalau ibadahnya buat Allah, insya Allah Allah kasih hikmah di balik ibadah-ibadah tersebut. Tapi hikmah itu bukan tujuan. Tujuan ibadah kita ya Allah begitu. Makanya kalau nyari hikmah tuh akhirnya orang nyari-nyari itu. Jadi tidak jangan nyari sesuatu yang kagak disebutin sama Rasul sama Allah, nggak disebut, gak usah nyari yang disebutin aja sama Allah sama Rasul. Kalau Rasul kagak nyebutin, gak usah nyari kan ya. Ini sholat nih, kalau kita sujud ini tandanya ketundukan kepada Allah. Iya memang betul ketundukan, tapi jangan ditafsiri bahwa istilahnya kayak orang sholat biar mau sehat gitu. Ternyata zaman sekarang biar bisa badan sehat banyak caranya kan ya, karena tujuannya sehat, karena tujuannya biar tenang, akhirnya banyak sebab-sebab duniawi yang kita bisa ikutin untuk meraih apa itu kesehatan. Bisa dengan kita senam, ada gym, nggak usah sholat lah, sama tujuannya jadi sehat-sehat juga kan begitu.
Nah, gak usah sholat, kita yoga aja, kan sama-sama dapat ketenangan, kata begitu. Kalau yoga dapat tenang. Akhirnya gara-gara nyari hikmah begitu. Jadi ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Kalau bahasanya biru, Allah nyuruh kita warnain biru. Allah nyuruhnya merah, kita warnain merah. Allah bilangnya dua kita kerjain. Allah bilangnya tiga kita kerjain. Gak usah nanya kenapa, kan begitu. Sebab Allah tidak pernah ditanya atas apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah nyuruh kita zakat, nggak mungkin kan di akhirat ada pertanyaan buat Allah. Kenapa Allah nyuruh zakat? Nggak ada. Tapi yang di akhirat ditanya tuh kita. Kita udah punya duit sekian, emas udah ada sekian, udah nyampe nisab tapi kagak bayar zakat, tuh yang ditanya. Allah memang nggak bakal ditanya begitu. Maka karena ini Allah perintahkan, nanti pertanyaan di kuburan juga kagak ada begitu. Nggak ada pertanyaan di kuburan, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kagak ada. Kenapa sholat subuh kagak ada. Yang ditanya tuh subuh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemana ente kagak sholat? Itu yang ditanya. Jadi nggak usah capek-capek nyari hikmah. Itu namanya indal istiwa fi ghairil jum'ah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Matahari pas di atas kepala, hari Jumat nih kita sholat gak ada masalah. Sholat sunnah mutlak. Sebab ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ada dalam kitab Bulughul Maram, itu hadisnya gimana? Man iktasala yaumal jum'ati thumma atal jum'ata wa shallama qaddara lahu wa gimana wa wasakata wa sami'a khutbatal khatibi hatta yafruq thumma shalla ma'al imami ghufira lahu min jum'atin ila jum'ah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang mandi kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat, fa shalla qaddara, lalu dia melaksanakan sholat semampu dia bisa. Ini yang dinamanya sholat yang disebutin Nabi ini bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat ketika dia datang. Yang mana dia datang itu belum datang waktu sholat Jumat. Itu ada namanya sholat sunnah mutlak hari Jumat, dan itu tidak ada batasnya. Orang datang jam 11 nih, jam 11 dia sholat 2 rakaat, beres 2 rakaat, berdiri lagi. Itu nggak ada batasnya. Orang sholat setengah 12 datang sholat, nggak ada batasnya. Dan bisa jadi karena disebutkan oleh Nabi Muhammad maqdurah, tidak ada batasnya. Bisa jadi orang terjadi sholat itu ketika matahari pas di atas kepala. Makanya kalau hari Jumat matahari di atas kepala, orang tidak ada masalah. Yang pada di kantor-kantor sholat Jumatnya tuh di basement, ada yang di rooftop kan ya. Kalau di kantor-kantor tuh sholat Jumat tuh ada yang di paling bawah tuh di basement, ada yang di paling atas tuh di rooftop. Itu kan bukan masjid tuh. Orang datang jam setengah 12, jam 12 kurang seperempat, belum masuk waktu zuhur, dia sholat. Pas kebetulan matahari di atas kepala, kan waktu terlarang. Cuman karena ini hari Jumat, waktu terlarangnya tidak ada. Jadi kalau matahari di atas kepala itu dilarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Hari Jumat nggak dilarang. Makanya orang yang datang Jumat habis itu dia sholat sunnah, sampai ketemu waktu di atas matahari di atas kepala, itu tidak ada masalah. Sebab kalau hari Jumat tidak ada larangan. Kemudian yang ketiga, wa indal isfirari hatta taghrub. Indal isfirar yaitu ketika langit mulai menguning, hatta taghrub sampai terbenamnya matahari. Indal isfirar. Indal ismi yang bunyi ini terbit kan ya. Indal isfirar itu ketika matahari proses mendem, sama kayak proses terbit. Terbitnya kan nggak langsung satu bulatan. Pas mendemnya juga nggak langsung mendem semuanya. Jadi mendemnya tuh 2 derajat, 3 derajat, terus sampai 190 derajat mendem semuanya. Itu ketika proses mendem tuh, itu langitnya mulai
jingga, kuning jingga, ya. Ntar kuning mulai jingga, nanti kalau mulai jingga ganti jadi merah. Nah, itu ketika mulai kuning jingga itu waktu terlarang sholat, sebab itu waktu proses mataharinya mendem. Sampai kapan bebas waktu sholat? Sampai mataharinya semuanya mendem. Kalau matahari semuanya mendem, itu langit mulai jingganya rada pekat jadi merah. Datang waktu maghrib, begitu. Cuman kalau kita di Jakarta nonton mega merah kuning jingga itu nggak bisa. Langit Jakarta udah ngebul, gitu. Nggak bisa. Kalau kita di daerah masih bisa kelihatan. Kalau Jakarta susah, begitu. Nanti kalau udah merah, lama-lama gelap, hitam, masuk waktu sholat isya, begitu. Jadi itu mega kuning, mega jingga, mega merah. Itu disebutin. Bahkan guru-guru kita ini, orang-orang ahli kita tahu itu mana bedanya mega merah, mega kuning itu. Jadi ngerti tentang waktu-waktu sholat. Nah ini juga sama, waktu terbenam tuh ketika matahari, ketika langit mulai menguning sampai ke jingga, itu proses terbenam. Ketika terbenam itu dilarang melakukan sholat, begitu. Kemudian yang keempat, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Orang habis sholat subuh tidak boleh lagi sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak maksudnya. Makanya habis sholat subuh kagak ada sholat ba'diyah, gitu. Orang ada yang kebangetan rajin habis subuh di ba'diyah. Kayaknya baru insaf itu dia. Dia baru insaf. Pahala gue kurang nih, kemarin dosa mulu. Habis subuh dia qobliyah, habis subuh dia ba'diyah. Bukan cuma habis subuh, habis asar dia ba'diyah. Gitu. Kita punya kenalan begitu waktu itu, subuh-subuh habis sholat subuh dia ba'diyah. Kita mau tegur, ntar dulu dah biar sholatnya beres dulu, kesian kan ya. Orang lagi semangatnya kalau dipatahin kan jangan. Memang ditanya habis ba'diyah, nggak ada habis subuh, nggak ada ba'diyah. Habis subuh nggak ada ba'diyah tuh, emang kagak ada. Nah saya salah, kagak. Kalau ngerjainnya kagak sengaja maka kagak salah. Cuman malaikat senyum-senyum aja itu nyatetnya. Kebangetan rajin dia. Sampai kapan habis sholat subuh? Sampai matahari terbit atau matahari pas di atas ufuk 0 derajat itu 1 bulatan. Jadi nyambung sama waktu yang pertama tadi. Kemudian yang kelima, dilarang sholat ba'da sholatil asri hatta taghrub, sampai setelah sholat asar sampai terbenam matahari, sampai waktu yang ketiga tadi. Jadi setelah subuh nggak boleh, setelah asar nggak boleh, terbit matahari nggak boleh, terbenam matahari tidak boleh, matahari pas di atas kepala nggak boleh. Ini 5 waktu. Ada ulama namanya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, punya kitab namanya Kifayatul Akhir. Beliau menyebutkan bahwa tersebar tuh di kalangan banyak tabi'in bahwa salah satu hikmah, bukan sebab tapi hikmah kenapa dilarang sholat ketika matahari terbit dan terbenam, itu katanya bahwa ketika terbit dan terbenam itu matahari terbit terbenamnya tuh bareng sama tanduk setan. Jadi matahari terbit, tanduk setan sekalian nongol. Matahari terbenam, tanduk setan juga sekalian itu turun. Dan itu kebiasaan orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster kalau bahasa ini. Mereka ibadahnya kan pas matahari terbit sama terbenam. Maka salah satu hikmahnya supaya kagak nyamain gitu, tidak menyamakan waktu ibadahnya dengan mereka. Walaupun sebenarnya kayak gini nih nggak penting-penting amat. Sebab kita kagak sholat tuh bukan gara-gara Zoroaster, kita kagak sholat gara-gara emang Nabi Muhammad nyuruhnya kagak boleh gitu. Jadi sebenarnya cukup. Cuma kalau dicariin hikmahnya seperti itu tadi, bahwa salah satu kebiasaan orang-orang
agama terdahulu, terbit matahari dia sembahyang, terbenam matahari dia sembahyang. Jadi ini 5 waktu terlarang. Nah, 5 waktu terlarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak berlaku kalau kita di Haram Makkah. Jadi kalau kita di Haram Makkah itu tidak berlaku 5 waktu terlarang nih. Ini habis sholat subuh nih di Masjidil Haram, sholat subuh berjamaah, gue mau tawaf lah, atau gue mau sholat sunnah lagi, nggak ada masalah. Jadi 5 waktu ini tidak berlaku kalau di Haram Makkah. Di Haram Makkah itu bukan berarti di Masjidil Haram, tapi di Haram. Masjidil Haram itu kan ada di Haram Makkah. Haram Makkah itu kan luas. Kalau kita umrah itu biasanya hari kedua nih, kayak umrah itu hari kedua umrah kan kita diajak keluar dulu tuh, ngambil mikot namanya. Biasanya kalau hari kedua di mana? Jirona kan ya, di Masjid Sayyidah Aisyah di Jirona. Itu keluar haram dulu supaya kita bisa ngambil mikot. Nah, area haram itulah yang dimana waktu-waktu sholat tidak berlaku. Begitu. Kalau hari ketiga biasanya ke Masjid Tan'im kan ya, itu umrah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji umroh. Mudah-mudahan Mekah Madinah kayak cakung, kita bisa bolak-balik. Kan ya, kita bisa bolak-balik gitu. Sendal ketinggalan aja kita balik lagi ke sono kan. Saking dekatnya. Mudah-mudahan Mekah Madinah dekatnya sama kita. Jadi itu di Mekah. Nah, juga tidak berlaku waktu terlarang untuk sholat-sholat yang punya sebab tadi, sholat wajib dan juga sholat yang punya sebab, kayak tahiyatul masjid, kayak sholat sholat istisqa atau sholat gerhana, termasuk sholat qadha, termasuk sholat nazar. Itu tidak berlaku di waktu terlarang. Artinya nggak ada masalah kalau kita sholat di waktu terlarang. Ada orang nazar, saya nazar nih, kalau nanti anak saya lulus, saya mau sholat 2 rakaat gitu. Itu nazar, sholat nazar. Ketika nazarnya terjadi, ditelepon sama anaknya, Pak, saya lulus. Teleponnya habis asar gitu. Anak habis asar kan waktu terlarang, tapi karena ini udah nazar, sholat nggak ada masalah. Sebab sholatnya punya sebab, yaitu sebabnya nazarnya sudah terjadi. Begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, pada jamaah, persilakan yang bertanya. 1 atau 2 pertanyaan. Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Ibu kalian nanya, ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari WhatsApp, dari WA. Assalamualaikum Ustaz, pada saat kita mau sholat berjamaah di musola atau masjid dan sholat berjamaah sudah dimulai, sedangkan kita masih di jalan, apakah kita harus berlari atau jalan seperti biasa? Karena di masyarakat banyak yang lari sampai masjid mos-mosan, alasannya karena buru-buru. Terima kasih. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bihudu'in wa waqarin." Kata Nabi, kalau kamu datang kepada sholat, maksudnya mendatangi masjid, musola, tempat sholat untuk sholat, fa'tuha, maka datanglah kepada sholat itu bihudu'in wa waqarin, dengan tenang dan berwibawa. Jalannya tenang, berwibawa. Tahu gak berwibawa? Berwibawa itu kayak jalannya raja. Raja tuh jalannya kan nyantai, kalem. Ada raja buru-buru itu? Gak ada. Raja santan yang di pasar, juragan santan buru-buru. Kalau raja mau nyantai. Jadi perintahnya Nabi kalau datang ke sholat itu jangan buru-buru, datangnya tuh dengan berwibawa. Maka kalau memang mau dapat takbiratul ihram imam, siap-siapnya dari lama.
Jangan udah azan baru siap-siap, nggak keburu itu. Sebelum datang waktu udah siap-siap. Dan ketika kita datang begitu, itu dengan berwibawa. Jadi harus diingat nih para jemaah yang dirahmati Allah, ketinggalan takbiratul ihram itu kagak dosa. Tapi mendatangi sholat dengan berwibawa itu kewajiban. Harus kita sebagai seorang muslim datang kepada sholat itu dengan berwibawa. Itu perintahnya memang begitu. Kayak kita mau kondangan kan, ini kondangan besok nih tanggal 15 kita kondangan. Itu baju tanggal 15 sekarang udah kita siapin tuh. Benar apa kagak? Iya. Ini sholat kira-kira begitu apa kagak? Seketemunya aja yang digantungan kan ya, seketemunya aja gitu. Itu contoh kita tuh kurang hormat sama sholat itu. Kalau kondangan 2 minggu, bahkan kita mau besan sebulan lagi kita udah siapin. Duitnya kita siapin patungan. Pokoknya kita beli seragam yang 200.000 kata dia. Jangan yang kurang, jangan yang lebih juga kan gitu. Udah kita siapin. Maka datang kepada sholat itu dengan beri. Jadi nggak usah lari begitu. Sebab itu mempengaruhi nanti ke kekhusyuan sholat. Kalau kita datangnya tenang, berwibawa, takbiratul ihramnya cakep begitu. Tapi kalau buru-buru itu tadi takbiratul ihramnya ngos-ngosan. Saya khawatir nanti hatinya niatnya kurang lurus, niat itunya usolli fardunya. Jadi gara-gara buru-buru yang tadinya niat fardu zuhur jadi fardu asar misalnya begitu. Karena buru-buru maka itu tadi dapat rakaat pertama itu bukan kewajiban, tapi mendatangi sholat dengan berwibawa itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Maka datang dengan tenang, jangan berburu-buru. Nggak dapat rakaat tiba melengkapi lagi 1 rakaat. Maka kalau ingin dapat 1 rakaat, maksud ingin dapat takbiratul ihram imam, harus siap-siapnya sebelum datang waktu sholat begitu. Oke? Ada lagi? Baik, satu lagi ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, ada titipan dari jemaah. Pertanyaannya kayaknya tentang termasuk di bab syurutus sholat ini. Jadi ada ceritanya dikit. Jadi kalau nggak ada ceritanya, pertanyaannya kurang dipahami. Ada keluarga, katakanlah suami istri, pergi. Orangnya nih yang pergi ini emang belum pernah jalan-jalan Ustaz. Lagi orangnya kederan. Iya, suaminya yang kederan. Dia kalau di kalender aja disuruh pulang sendiri, pulangnya ke sana dia, ke barat, ke Jatinegara. Jadi pada satu saat jalan-jalan, katakanlah ke Cibodas. Pas sampai di Cibodas, sampailah waktu zuhur. Yang lain-lain pada istirahat. Jadi ini sang suami sholat zuhur. Sholatnya di situ nggak ada katakanlah mushola atau tempat sholat. Jadi sholatnya adanya di toilet tapi nggak ada musholanya. Jadi dia sholat, setelah sholat ya, setelah habis sholat istrinya nih lihat, terus ditegur sama istrinya, abang tadi sholat, iya, itu ngadepnya salah bang, masa ngadep belakangin kiblat. Jadi kata suaminya, kata istrinya disuruh ulang, tapi kata suaminya, nggak diulang juga nggak apa-apa, katanya orang keder. Ya lupa aja boleh, apalagi keder, kata suaminya begitu. Ya tapi kalau kata istrinya, kalau nggak ada yang bilangin sih bang boleh, itu Allah yang tahu. Tapi kalau ada yang tahu, itu abang harus diulang. Nah ini yang benar yang mana? Lakinya apa bininya? Iya, itu aja pertanyaan saya.
Jadi ini kayaknya nggak ada pantun. Iya. Ini bunga zaitun, warnanya biru jatuh di papan. Hari ini kagak ada pantun, buru-buru pengen sarapan. Ya, itu aja pertanyaannya. Pada Ustaz saya ucapkan terima kasih, dan yang buat bacain ntar dikasih permen. Jadi kalau ceritanya kayak begitu, yang benar tuh bininya tuh. Jadi kalau orang sholat kiblatnya salah, lalu diingatkan masih di waktunya, maka sholatnya batal, harus diulang. Sebab yang namanya ngadep kiblat itu syarat. Kalau syarat tuh kagak boleh ada alasan lupa apa kagak sengaja. Dia biarpun lupa, biar kagak tahu, kalau yang namanya syarat tidak terpenuhi, sholatnya harus diulang. Sholatnya harus diulang. Beda kalau sama rukun sholat. Kalau syarat sholat itu kan ngadep kiblat, nutup aurat, suci daripada hadas kecil hadas besar, bebas dari najis. Itu bebas dari najis, ngadep kiblat, tahu apa nggak tahu, kalau tidak terpenuhi sholatnya batal. Kita beres sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pulang ke rumah, gitu. Pas di rumah lihat, nah di bajunya ada tai burung ini, gitu, ada tai burung. Biarpun dia kagak tahu kapan tai burungnya jatuh, maka paling mungkin tai burung itu sudah ada ketika sholat. Maka sholatnya kudu diulang. Sebab itu bebas dari najis, syarat sah sholat. Begini, syarat sah sholat. Sama kayak kiblat juga sama. Beres sholat diingetin, bang, kiblatnya salah, wajib diulang. Selama ngingetinnya masih di waktunya. Ngingetinnya masih di waktunya. Kalau diingetinnya sudah selesai waktu sholat, dia sholat zuhur, ngadep kiblatnya salah, diingetinnya habis asar, udah lewat asar. Kalau waktu sholat zuhurnya kiblatnya beneran dicari dia nyari-nyari tanda, ngelihat matahari, sholat dia pakai istihad itu sholatnya nggak perlu diulang, gitu. Tapi kalau sholatnya asal sholat doang, gitu. Timbang, ini kayaknya WC di sini, berarti kiblat 15 orang, gitu. Biasa sih WC balikin kiblat, kata begitu. Timbang begitu doang, tuh sholatnya udah diulang. Sebab timbang balik-balikan dong tuh bukan istihad, gitu. Itu kalau antara diingetinnya di waktu sholatnya sama di luar waktu sholat, selesai sholat. Kalau diingetin di dalam waktu sholatnya, artinya waktu sholatnya masih ada. Itu istihad apa kagak istihad, sholatnya wajib diulang. Tapi kalau udah lewat waktunya, udah masuk waktu selanjutnya, kemudian diingetin, maka lihat tadi sholatnya tuh pakai istihad apa kagak. Ngukur apa enggak dia? Ini ngukur nih matahari di sini, dia ngukur. Kalau kagak pakai ngukur, sholat aja, sholat wajib diulang. Tapi kalau sholatnya udah pakai ngukur, nyari kiblat, nyari-nyari, berarti dia sudah menjalankan kewajiban istihad nyari kiblat, nggak perlu diulang. Kalau diingetinnya sudah lewat sudah lewat waktu sholatnya, kan ya? Jadi kalau masih di dalam waktu sholat, wajib diulang. Istihad apakah kagak istihad dan nyari kiblat, diingetin di dalam waktu sholat, wajib ulang. Tapi kalau waktu sholatnya udah selesai, diingetin, lihat waktu dia sholat itu pakai istihad apa enggak. Kalau dia udah istihad, maka sholatnya sah. Tapi kalau enggak pakai istihad, sholatnya harus diulang. Begitu, ya. Sudah ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, para sahabat, tetangga, keluarga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji beserta siap-siap telah menyampaikan banyak materi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan